Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang komponen apa saja yang terdapat di dinamo kipas angin. Oke, tidak panjang lebar. Sekarang saya akan memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Oke, komponen yang terdapat di dinamo kipas angin, komponen yang pertama yaitu gearbox. Nah, ini yang disebut gearbox, bosku. Jadi fungsinya untuk berputar kiri dan kanan. Nah, itu komponen yang pertama. Nah, terlebih dahulu saya akan membuka bautnya supaya nantinya enak di saat saya menjelaskannya. Oke, baut gearboxnya sudah saya buka. Kita lanjut baut gearbox yang kedua. Anda buka, bautnya arah ke kiri. Kita lanjut lagi baut yang ketiga atau baut yang terakhir. Oke, sudah dibuka semuanya baut gearboxnya. Setelah itu saya akan membuka baut gearbox yang menempel di kapasitornya. Oke, sudah terbuka. Setelah itu saya akan buka baut dinamonya. Atau tidak, saya membuka terlebih dahulu patisnya, bosku, patis asnya. Seperti ini. Itu saya akan menarik patisnya memakai tang. Oke, sudah dibuka patisnya. Barulah saya membuka baut dinamonya. Ada 4 baut dinamo. Anda buka, bautnya arah ke kiri. Sudah terbuka baut yang pertama. Kita lanjut baut yang kedua. Oke, baut yang kedua sudah dibuka. Kita lanjut lagi baut yang ketiga. Sekarang saya akan buka baut yang keempat atau baut yang terakhir. Oke, sudah terbuka semuanya bautnya. Sekarang saya akan melepas bagian yang seperti ini. Nah, ini yang disebut penutup dinamo kipas anginnya, bosku. Oke, saya akan menariknya. Saya akan kasih alas supaya gulungan dinamonya tidak tergesek, bosku. Karena kalau gulungannya tergesek sekalipun satu helai, maka kekuatan dinamonya sudah berkurang, bosku. Nah, jadi seperti itu. Anda harus hati-hati di saat Anda melepas dinamonya supaya dinamonya tidak tergesek, bosku. Jadi di bawahnya Anda kasih alas. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu Anda tarik bagian seperti ini, bosku. Oke, sudah dibuka semuanya. Nah, sekarang saya akan kasih tahu kepada Anda komponen apa yang terdapat di dinamo kipas angin. Komponen yang pertama yaitu yang tadi saya katakan dari awal, yaitu gearbox. Fungsinya untuk berputar kiri dan kanan. Sedangkan komponen yang kedua yaitu penutup dinamo kipas anginnya, depan belakang. Nah, ini penutup dinamo kipas anginnya, bosku. Sedangkan komponen yang ketiga yaitu bantalan untuk bosingnya, yang seperti ini, bosku. Nah, ini yang disebut bantalan bosingnya, depan belakang. Sedangkan komponen yang keempat yaitu bosing. Nah, ini yang disebut bosing, bosku. Ada pula dinamo yang memakai kelaher. Tapi rata-rata pada umumnya dinamo kipas angin memakai bosing, bosku. Nah, jadi seperti itu. Harus Anda ketahui, bosing itu bermacam-macam model, bosku. Nah, oleh karena itu di saat Anda mau membeli bosing di toko spare part, harus membawa contohnya supaya bisa disesuaikan. Nah, jadi seperti itu, bosku. Itu komponen yang keempat. Sedangkan komponen yang kelima yaitu rotor, bosku. Nah, ini yang disebut rotor. Jadi pada saat kipas angin Anda hidup, tombolnya ditekan nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3, maka
bagian yang seperti ini dia akan berputar bosku, karena dipengaruhi oleh kumparan dinamonya. Jadi ada daya tarik bosku, sehingga rotornya akan berputar arah ke kanan. Ada daya magnet. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan komponen yang keenam yaitu baling rotornya bosku. Jadi fungsinya untuk mendinginkan suhu panas di dalam dinamonya supaya gulungan dinamonya tidak cepat terbakar bosku. Nah, oleh karena itulah dibuat oleh pabrik berupa baling-baling yang seperti ini bosku. Nah, jadi seperti itu. Komponen yang keberapa? 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan komponen yang ketujuh yaitu kumparan dinamonya bosku. Nah, ini yang disebut kumparan atau gulungan dinamonya. Sedangkan komponen selanjutnya yaitu bagian yang seperti ini bosku. Ini yang disebut kren kalau saya lihat di Google. Jadi fungsinya untuk menaruh gulungan dinamonya atau menaruh kumparan dinamo kipas anginnya bosku. Setelah itu kita lanjut komponen selanjutnya yaitu kapasitor. Nah, jadi fungsi dari kapasitor ini pada saat arus listrik masuk ke kapasitor, setelah itu arusnya akan dibuang bosku. Jadi terlebih dahulu arusnya tersimpan oleh kapasitor. Nah, oleh karena itu Anda jangan sekali-kali tidak memakai kapasitor. Dalam arti Anda melangsungkan kedua kabel ini bosku. Kalau Anda melangsungkan tanpa kapasitor, maka gulungan dinamonya sudah pasti akan terbakar bosku, karena tidak disaring terlebih dahulu arus listriknya di kapasitor. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kita lihat yang terakhir kabel dinamo kipas anginnya. Jadi kabel dinamo kipas angin itu bermacam-macam bosku. Ada yang memakai 3 kabel, 4 kabel, 5 kabel. Jadi tergantung model kipas anginnya. Tapi rata-rata yang namanya dinamo kipas angin dia memiliki 4 kabel bosku. Kabel yang pertama yaitu kabel power atau kabel yang langsung berhubungan ke colokan kipas angin Anda, yaitu kabel yang berwarna hitam. Sedangkan kabel yang kedua yang berwarna biru yaitu kabel untuk tombol nomor 1 atau speed nomor 1. Sedangkan kabel yang nomor ketiga yaitu kabel yang berwarna putih untuk tombol yang nomor kedua. Sedangkan kabel yang keempat yaitu kabel di tombol nomor 3. Nah, jadi seperti itu bosku. Jadi harus Anda ketahui gulungan dinamo itu terdapat 2 gulungan atau 2 kumparan. Kumparan yang pertama yaitu kumparan bantu. Sedangkan kumparan yang kedua yaitu kumparan bantu. Nah, jadi seperti itu bosku. Ada kumparan utama dan kumparan bantu. Oke. Sampai di sini bosku penjelasan yang saya berikan tentang komponen apa saja yang terdapat di dinamo kipas angin. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kipas angin, Anda lihat saja di playlist tentang kipas angin supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku. Yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.